Ya, selamat siang Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin meneruskan materi ya. Mungkin ini sedikit aja Bapak Ibu terkait FAQ, pertanyaan-pertanyaan yang sering timbul terkait migrasi sakti ini. Mudah-mudahan beberapa dari pertanyaan yang mungkin ada di otak Bapak Ibu terwakili di sini ya Bapak Ibu ya. Mungkin lanjut aja. Nah, yang pertama itu pertanyaannya, jika Satker terdapat data migrasi pada aset, apakah tetap diklik finalisasi migrasi? Tidak, harus termigrasi semua kecuali tabel DBL dan DBR. Jadi kalau misalkan, maaf sedikit teknis, ketika klik menu migrasi kan lanjutkan, terus ada review hasil tatan migrasi tuh. Kalau di sebelah kanan ada yang ada isinya, kalau yang terisi itu kayak data utama aset kalau misalnya gitu, terus data master, data KDP itu nggak boleh ada, harus nol. Tapi kalau cuman kayak DBR, DBL, KIB itu boleh ya, dilanjut aja klik. Pokoknya kalau malas mikir sih klik lanjutkan, finalisasi aja gitu, bisa diklik nggak? Kan kita sebetulnya udah validasi sih. Kalau emang seharusnya dia wajib nggak boleh, akan kita tolak. Terus yang kedua, menu penerimaan ADK saldo awal aset tetap saat diklik muncul page not found. Itu solusinya menu yang digunakan adalah menu penerimaan ADK ya. Jadi menu penerimaan ADK, penerimaan migrasi saldo awal. Jadi kalau di aset tetap ADK, penerimaan ADK migrasi saldo awal. Jangan salah ya menunya itu. Terus kemudian ketika cetak laporan BME di modul aset tetap tidak ada datanya. Ini kadang masih terjadi. Jadi sebetulnya ketika kami menjalankan migrasi, di akhir proses kami udah otomatis summary-kan untuk Bapak Ibu biar bisa langsung dicetak. Tapi siapa tahu nggak berhasil gitu ya, Bapak Ibu tinggal summary aja bulan 12 2021. Insya Allah nanti laporannya akan bisa. Lanjut, bagaimana cara merekam UHKPB anak satker? Nah ini jadi untuk merekam UHKPB-nya anak satker itu bisa dilakukan sendiri oleh satker, nggak perlu minta ke HAI, nggak perlu minta ke KPPN. Anaknya ya tapi ya, referensi satkernya udah, tapi anaknya kurang misalkan baru 01, 02, 03 harusnya ada sampai 7 misalkan. Itu dia tinggal login pakai user admin satker. Terus masuk ke menu administrasi aset tetap, ada UAKPA garis miring B. Bisa direkam di situ anak-anaknya. Kemudian satker bablas tutup periode sampai 13 dan 14. Ini kadang-kadang suka terjadi karena saking semangatnya kan tinggal klik ya, kepencet, nggak apa-apa Pak. Jadi sebaiknya nanti modul JLP ditutup periode 13-14 juga aja kalau mau konsisten. Jadi kalau aset udah lanjut 13-14, JLP-nya juga ditutup juga. Oke, lanjut. Nah, jadi selesai migrasi, nggak ada datanya di menu aset tetap, RUH, transaksi BUMN, perolehan saldo awal. Ini kadang-kadang kalau untuk Bapak Ibu di sini yang jago pasti kan kayaknya basic banget pertanyaannya gitu ya. Muncul itu kan menu untuk merekam saldo awal. Jadi cuman kadang-kadang di Satker terutama pengguna baru ya, SKPD kadang-kadang di KonTP karena suka menanyakan gitu ya. Itu menunya bukan di situ ya, itu buat merekam saldo awal. Terus kolom rekon sakti dengan erekon menjadi merah, sebelumnya sudah hijau. Nah ini kemarin sebetulnya mungkin sekitar seminggu yang lalu atau beberapa hari yang lalu, satker-satker yang merasa sudah hijau sebelumnya, kok merah lagi gitu. Itu karena kami indikasikan ada data yang tidak terbawa terkait daftar barang usulan rusak berat usang hilang. DBRB, DBH, dan kawan-kawannya. Jadi yang menunggu usulan penghapusan, data-datanya tidak termigrasi. Memang kalau misalkan awalnya hijau karena kalau dibandingkan secara nilai neraca, sudah cocok dengan Erekon sudah cocok, dengan JLP sudah cocok. Cuman sengaja kami merahkan biar dia tidak bisa finalisasi, kemudian kami proses ulang. Cuman kemarin proses ulangnya sekitar 2-3 harian yang lalu, insya Allah sudah selesai. Insya Allah mereka sekarang sudah hijau lagi. Ini lanjut. Nah ini yang terkait modul persediaan. Ketika di monitoring Monsakti, rollout Sakti penyelesaian persediaan ada strip merah di kolom data persediaan dengan catatan data detail beda dengan data laporan keuangan. Penyelesaiannya itu nanti akan ada arahan lebih lanjut ya dari Direktorat APK terkait penyelesaian data-data yang seperti ini. Jadi untuk yang seperti ini ditunggu aja. Terus kemudian rekon internal modul persediaan di Monsaktinya masih selisih. Nah ini juga sama nih nanti akan, mohon maaf,
Jadi rekon internal itu kan gini, menyandingkan pos-pos akun neracanya GLP dengan subledger. Subledger itu kan modul aset tetap dan modul persediaan. Nah, kalau misalkan modul aset tetap atau persediaan belum melakukan approve atau belum melakukan finalisasi kalau aset tetap, itu nanti subledgernya akan kosong, Pak Ibu. Jadi umum tuh, kadang-kadang kan suka skip ya, langsung ke yang kanan gitu lihatnya. Nah, itu diikutin aja. Nanti selama dia approve sama finalisasinya sudah, dan datanya memang sama, harusnya insya Allah udah hijau. Kecuali memang ada isu di rekon LK-nya bahwa mereka rekon internalnya selisih. Kemudian data persediaan di Monsaktinya kosong, itu berarti karena memang tidak punya saldo presiden di akhir tahun 2021 ya. Untuk saat kira seperti ini apakah boleh langsung setujui di user approve persediaan? Nah, ini bisa jadi belum tentu, bisa diklik di Monsakti kosongnya di rekon atau gimana. Terus bisa di-trace, dilihat benar kosong atau enggak. Pokoknya kalau nanti sudah betul-betul yakin dia memang kosong, nanti bisa langsung tutup periode untuk persediaan. Di menu persetujuan enggak akan muncul. Bahkan persetujuan referensinya pun enggak ada juga. Oke, lanjut. Mengapa ketika dicek di menu migrasi nggak ada datanya? Jadi kan kalau masuk pakai operator persediaan, di menu migrasi harusnya bisa dilihat ya, ada migrasi referensi, ada migrasi data saldo awal. Kalau nggak ada, dipastikan dulu loginnya itu tahun anggaran 2021, dicek kode WKPB-nya, pastikan sudah benar. Biasanya salahnya kode wilayahnya, ini umum terjadi. Jadi kode wilayah yang setelah eselon 1 ya Bapak Ibu ya, kan suka salah tuh. Nah, yang direferensi bisa jadi salah. Sehingga yang didaftarkan ke usernya menggunakan kode WKPB yang salah. Nah, itu mereka bisa memperbaikinya sendiri. Nah, itu bisa memperbaiki sendiri pakai menu user admin satker, menu admin, pengelolaan pengguna, diklik, ubah, klik WKPB-nya yang di kanan tuh. Nanti insya Allah sudah kami insertkan kode referensi WKPB-nya yang betul sesuai datanya. Jadi nanti mereka tinggal pilih aja, terus user operatornya logout, login lagi, insya Allah udah muncul. Gitu ya, ini cukup jamak, cukup sering terjadi. Terus cetak laporan persediaan di Sakti, datanya kosong. Nah, ini nggak apa-apa, yang penting untuk satker bersaldo itu data persediaan dan referensinya udah berhasil dimigrasikan, jadi udah selesai. Pastikan dulu status sudah selesai. Untuk yang nggak bersaldo, pastikan referensi persediaannya udah berhasil termigrasikan. Untuk yang error referensi bisa diklik lognya. Seharusnya ada tertulis jumlah data sama jumlah telah ada nilainya sama. Jadi kalau itu berarti mungkin prosesnya kami proses ulang sehingga telah ada gitu. Jadi ada pesan Pak termigrasi. Nggak apa-apa itu Pak. Oke, lanjut. Hanya muncul referensi aja yang selesai dimigrasikan. Ini ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, saldo persediaan per 31 Desember 2021 auditednya memang habis. Atau satker tersebut punya anak satker. Jadi kalau punya anak satker kan biasanya data-data transaksinya adanya di anak satker semua ya. Induk itu cuma referensi aja. Nah, jadi kalau misalnya diceknya pakai operator induk, memang data saldo awalnya memang nol. Nggak apa-apa. Nanti dipindahkan ke anaknya atau kalau anaknya punya user, dicek pakai user anak, insya Allah ada data transaksinya. Nah, kemudian pengecekan hasil migrasi ada selisih antara data di Sakti dengan di Erekon, padahal di Monsaktinya sudah sama. Nah, ini bisa dicek hasil migrasinya di anak. Jika Satker mengaku nggak punya anak, bisa diklik bisa diklik kolom yang sudah diproses sistem di Monsakti, nanti kelihatan tuh penyandingannya. Bisa dilihat nanti perbedaannya di mana gitu. Ya, lanjut. Terjadi kesalahan tutup buku, Satker nutup sebelum Desember. Ini kemarin saya menjumpai beberapa kejadian gini ya, saking rajinnya dia tutup dari Januari sampai Mei gitu, terus kayaknya baru sadar gitu, Pak ini gimana gitu. Nah ini terpaksa kami bukakan, cuma ya mereka nggak bisa buka sendiri ya. Sebenarnya kalau mau buka sendiri kan JLP-nya ditutup sementara terus dibuka, tapi JLP kan juga nggak bisa nutup Januari, Februari sampai Mei itu. Akhirnya kami bukakan. Makanya ini solusinya silahkan dilaporkan via HDCBP, jadi bikin tiket aja. Nanti insya Allah kami bantulah gitu pembukaan. Tapi mudah-mudahan jangan ya. Di Monsakti kolomnya udah diproses sistem tapi masih strip merah. Nah ini kemungkinan jika kolom data persediaannya strip merah juga,
berarti ada data yang tidak bisa termigrasi, misalnya kuantitas minus. Jadi kalau data persediaan itu kan setelah FIFO kan jadinya datanya per layer tuh Bapak Ibu. Misalkan pernah beli barangnya kertas 10 rim harga 50.000, terus beli lagi kertas 10 rim harga 55.000, itu jadi 2 layer tuh kalau di kami. Nah itu masing-masing kan first in first out ya, ketika keluar dia kan ngeluarin yang atas dulu. Di sistem existing kadang masih terjadi kesalahan, jadi layer yang atas jadi minus saldonya. Ini mohon maaf jadi agak teknis. Nah, jadi ketika dimigrasikan saldonya kan terbawanya per layer, itu muncul terbawa saldo minus sehingga menyebabkan ada strip merah itu tak termigrasi. Terus jika kolom data persediaannya centang hijau berarti Satker belum mendaftarkan WKPB anak Satker di Sakti. Jadi bisa jadi data persediaannya udah centang hijau pas dilihat. Jadi sudah diproses sistemnya merah, tapi data persediaannya centang hijau. Nah itu kemungkinan data referensi WKPB anak Satkernya di Sakti belum terdaftar. Gitu. Itu aja. Oke lanjut. Ini udah ya tadi ya. Data, mohon maaf. Yang kedua, saldo persediaan Satker 0 per 31 Desember tapi referensi tidak ikut. Nah ini nanti ya silahkan ditunggu aja. Harusnya insya Allah nanti kami proses migrasi referensinya. Ada barang usang rusak saat mau approve persediaan. Untuk approval transaksi, Satker yang memiliki barang usang rusak juga harus melakukan approve transaksi migrasi usang rusak. Jadi selain migrasi data, ada namanya migrasi usang rusak. Di situ terpisah gitu di approvernya. Jadi checklist dua-duanya, terus setujui. Gitu aja. Oke, lanjut. Selesai migrasi tidak ada data pada menu persediaan, ini sama ya. Terus ini menu buat ngerekam ya. Referensi tidak termigrasi di Satker Induk untuk Satker lama pengguna aplikasi Presiden 2021. Untuk Satker Induk yang pada menu migrasi tidak ada sama sekali migrasi preferensinya dan merupakan Satker lama, maka wajib untuk upload ulang persediaan ke Erekon. Ini nanti terkait updating data mereka di Erekon LK. Nanti mereka harus mengupload ulang data referensinya agar bisa kami proses masuk ke Sakti. Oke, lanjut. Nah ini yang terkait modul GLP. Ketika cek monitoring jurnal di Sakti, kolom validasi posting belum dicentang. Nah ini silakan lakukan proses posting jurnal di menu proses posting. Jadi kalau belum validasi tinggal di posting aja intinya. Masuk ke menu posting jurnal, di checklist, klik cari, pilih semua halaman, kemudian diproses. Setelah selesai baru dicetak monitoring jurnal. Oke lanjut. Nah ini yang terkait Monsakti, sudah ada pertanyaan. Satker kami ada yang rekon saldo persediaan Sakti dengan Erekon sudah centang hijau. Padahal migrasinya belum diproses sistem. Nah itu silakan dilihat kolom wajib migrasinya. Kalau merah berarti dia nggak wajib migrasi. Jadi memang karena saldonya nihil, kami tengarai dia tidak wajib migrasi. Kalaupun migrasi paling cuma referensinya aja. Tapi ya nggak wajib juga sebetulnya. Rekon merah kenapa? Rekon Sakti dengan Erekonnya. Nah ini bisa diklik tanda merahnya. Nanti bisa dilihat penyandingannya. Merahnya nggak samanya ada di mana. Terus kemudian apakah data user Monsakti untuk Satker wilayah? Apakah ada? Ada ya, jadi usernya sama dengan user yang dari Omspan. Itu yang tadi jawaban saya sih sebetulnya. Jadi kalau mereka mau bisa pakai user Omspan, akan dikoordinasikan. Untuk orang keuangan biasanya tahu, orang BUMN mungkin bisa jadi nggak tahu. Silakan berkoordinasi aja mereka. Kalau memang tidak nyaman menggunakan user punya keuangan, mungkin boleh mengajukan aja user buat UAPPBW-nya gitu ya. Oke, lanjut. Nah ini FAQ yang sifatnya umum. Jika Satker belum menyelesaikan migrasi persediaan, apakah sudah boleh menyelesaikan migrasi aset dan GLP? Penyelesaian migrasi aset dapat dilakukan meskipun modul persediaan belum selesai migrasi. Jadi sebetulnya itu masing-masing Pak Ibu ya. Bisa paralel aja. Aset sendiri, persediaan sendiri. GLP yang biasanya di akhir-akhir nih. Belakangan karena dia akan menyandingkan rekon internalnya antara subledger dengan dia sendiri. Penyelesaian migrasi neraca GLP dilakukan terakhir ya. Bagaimana cara merekam WKPB anak Satker? Itu cara yang tadi ke admin, aset tetap, WKPA. Terus apakah satu user bisa merangkap sebagai user di beberapa anak Satker? Bisa, yang saya bilang tadi. Tetapi setiap mau merekam transaksi pada salah satu anak harus dipindah WKPB-nya. Jadi agak rempong gitu ya. Dia mau merekam, dirubah WKPB-nya, logout, login. Nanti ngerekam anak yang lain, logout, login gitu. Begitu pula nanti approver-nya juga gitu, dirubah, logout, login, approve.
dirubah lokat mungkin. Ya bisa sih bisa, cuma kami sarankan setiap anak kalau bisa punya operator, validator, approver sendiri. Ya, lanjut. Kayaknya udah ya. Belum. Satker yang tidak ada saldo persediaan dan aset tetap, apakah tetap harus buat user persediaan dan aset? Nggak perlu buat jika di 2022 yakin nggak akan ada transaksi aset persediaannya juga. Jadi kalau yakin tidak, ini belanjanya nggak bakalan ada aset persediaan, nggak apa-apa nggak punya user. Tidak semua laporan yang disyaratkan sebagai laporan berita acara migrasi tersedia. Nah ini nanti dilampirkan laporan-laporan yang tersedia aja untuk lampirannya berita acara migrasi. Ini lanjut. Ini ada sedikit titipan pesan, nggak sempat saya tuliskan ke slide, mohon maaf ya, saya bacakan aja boleh ya. Jadi untuk satker yang sudah proses migrasi sawalnya dan erekon sama saktinya udah sama, di encourage, disemangati untuk segera melakukan tinjutnya dan mengupload berita acara migrasi ya. Jadi supaya dimonitoring di kami juga progresnya cepat gitu. Terus untuk migrasi persediaan, apabila terdapat persediaan usang rusak tak dikuasai yang nggak sama, jadi kan ada persediaan usang rusak sama persediaan tak dikuasai ya. Kalau saldonya tidak sama, antara Erekon LK sama data Satker di Sakti, sepanjang data persediaan yang dilaporkan persediaannya sama, otomatis yang di neracanya sama, difinalisasi, di approve aja nggak apa-apa. Adapun perbedaan data usang rusak tidak dikuasai tadi, nanti akan kita susulkan, kita migrasikan susulan. Jadi untuk mereka setidaknya sekarang mereka sudah bisa approve, sudah bisa tutup periode 12 dan bisa bertransaksi di tahun 2022. Perbedaan rekon internal yang disebabkan oleh adanya 7 kode barang beda sepanjang totalnya sama, maka sementara diabaikan. Jadi kemarin kalau Bapak Ibu perhatikan mungkin teman-teman di Kementerian Keuangan boleh jadi nggak mengalami ya. Jadi ada beberapa kode barang yang mappingnya berbeda antara aplikasi existing dengan Sakti. Kalau nggak salah kayak piagam, piala, medali, terus ada 8 kode barang itu mappingnya beda. Yang satu masuk peralatan mesin, yang satu masuk aset tetap lainnya kalau nggak salah gitu ya. Jadi kalau dibandingin head to head neraca sama neraca kan pasti beda tuh. Nah itu diabaikan aja, nggak apa-apa finalisasi aja. Nanti akan ada penjelasan lebih lanjut. Yang penting di laporan barangnya udah sama aja. Jadi kalau untuk rekon KJLP-nya pasti nanti akan selisih itu. Nanti tidak lanjutnya seperti apa akan dikabarkan lebih lanjut. Mungkin akan dilakukan perekaman jurnal manualnya di Satker. Terus, oh iya, udah gitu aja. Jadi perekaman tahun 2022 agar segera dilakukan dengan urut dan hati-hati. Yang penting urut terutama yang persediaan. Soalnya dia FIFO tadi kan, jadi penting mana yang masuk duluan, mana yang keluar duluan. Ya, sementara itu dari saya. Mungkin ada pertanyaan, Pak Ibu? Nggak ada? Berarti saya berhasil kayaknya. Ini. Oh ya, mohon maaf. Ya, gimana Bu? Selamat pagi, izin bertanya. Saya Novi dari perwakilan Riau. Di Satker kami itu ada yang di monitoring migrasi aset tetapnya itu warnanya kuning, Mas. Nah itu pas saya cek, dia ternyata ada anak Satker. Nah padahal menurut keterangan Satkernya itu udah dilakukan proses likuidasi per tahun 2015. Nah itu bagaimana ya penyelesaiannya? Apakah masuk ke kategori Satker inaktif bersaldo atau menunggu juknis lebih lanjut? Ya, mitigasi gimana maksudnya Bu ya? Untuk penyelesaian kan jadinya jatuhnya di Monsaktinya itu dia udah diproses sistem dan udah finalisasi, tapi ternyata kuning ya? Kuning, iya. Terus sama untuk di Satker kami juga ada yang case-nya sama kayak di Kepri sih, yang dia ada dua kewenangan gitu. Ibu tadi terkait yang kemungkinan Satker anaknya tidak bersaldo, nanti dicek aja Bu, kalau misalkan memang dia ternyata sempat bersaldo, dicek di laporan Erekon LK, kan bisa nyetak, ini persediaan apa aset tetap ya Bu? Aset tetap ya? Aset tetap. Aset tetap kan bisa nyetak per anak ya Bu, di Erekon LK ya? Per anak Satker bisa nggak ya? Nggak bisa ya?
Berarti ngeceknya di aplikasi sistemnya ya. Dengan harapan simaknya sama-sama posisi RKNLK. Mudah-mudahan ya. Dicek beneran ada nggak saldonya. Kalau ternyata memang ada Bu, itu nanti masuk kategori satker inaktif bersaldo di kami. Nanti kalau nggak salah keputusannya itu akan ada wali satker yang memigrasikan karena dia harus termigrasikan apa adanya. Oh, berarti satkernya nggak perlu buat ini ya user buat. Oh, mohon maaf. Tapi ini yang inaktif anaknya aja Bu ya. Satkernya sebetulnya masih aktif ya. Satkernya masih aktif. Dia BPN pertanahan. Jadi gini Bu, kalau misalkan memang yang agak panjang nih. Jadi kalau misalkan yang inaktif memang anaknya, itu harus dimigrasikan apa adanya. Kalau memang anak itu udah nggak ada orangnya, maka si satkernya yang memigrasikan untuk anak itu. Sementara dibuatkan dulu user untuk anak itu. Nanti setelah termigrasi, finalisasi di 2022, kalau saran saya sih segera ditransfer internal aja Bu, masuk ke satkernya. Jadi supaya si satker yang memang anak yang sudah tidak aktif itu memang nol saldonya gitu. Kalau menurut saya sih gitu Bu. User aktif terus dilakukan migrasi. Iya, terutama untuk memastikan memang saldonya betul nggak ada. Kami takutnya ketika Ibu masuk ke menu ADK, penerimaan ADK migrasi di Saktinya, dengan user anak tersebut, jangan-jangan memang datanya ada. Itu artinya data mereka di RKNLK memang ada untuk anak itu. Dan nanti telah dulu ya, kira-kira anaknya memang ada atau enggak gitu. Kalau misalkan ada, memang harus termigrasikan apa adanya. Ada tuh maksudnya ada saldonya ya? Ada saldonya, rupiahnya. Semua barang, pokoknya laporan barangnya kalau ada saldo rupiahnya itu berarti mereka harus migrasi. Terima kasih ya Mas. Ya, sama-sama. Tadi sekalian meneruskan pertanyaannya Bu Davina yang DK sama KD ya Bu ya. Bu. Tadi saya udah tanyain yang DK sama KD tadi, kemungkinan ada kesalahan di referensi. Nanti mungkin bisa diajukan buat update referensi di kami aja. Kalau memang yang benar, jadi kemungkinan kecurigaan teman tadi, ini kayaknya kemungkinan memang sebetulnya yang ada cuma satu, cuman mungkin menambahkan referensinya sempat salah, jadinya ada dua gitu. Yang benar cuma salah satu aja. Nah itu mungkin muncul di Monsaktinya karena di referensinya ada. Itu aja sih Bu. Nanti dicari tahu yang betul yang mana, terus minta dihapus yang salahnya ke kami gitu. Kasih Bu ya. Ya, ke Hai ya, lewat Hai bisa. Lewat Pak Priandi juga bisa. Ya mohon maaf Bapak Ibu, berikutnya ada yang pertanyaan lagi? Ya silakan Bu. Izin bertanya Mas, perkenalkan saya Tiara dari Gorontalo Mas. Izin bertanya, pertanyaan pertama terkait user Monsakti wilayah ini Mas. Itu nanti akan ditambahkan role seperti Erekon nggak ya Mas? Jadi UAPPAW ini bisa ikut memonitoring apabila satker di bawahnya ini misal ada Pak Buminas, terus list transfer keluar transfer masuk, terus list TDK itu apakah nanti seperti itu atau bagaimana ya untuk user Monsakti wilayah ini. Terus yang pertanyaan kedua terkait BAM. BAM ini apakah ada deadline-nya ya Mas? Karena kecenderungan satker itu setelah finalisasi tutup periode itu mereka cenderung lupa untuk mengupload BAM ya gitu. Apakah ada deadline-nya? Terus untuk satker-satker yang cenderung lupa ini apakah ada sanksinya ya gitu? Biar mereka tuh tergerak untuk mengupload BAM gitu. Terus untuk pertanyaan yang ketiga, kebetulan di kami itu Mas ada beberapa satker yang sampai saat ini sudah diproses sistemnya itu masih merah, gitu Mas. Nah kira-kira ini satker yang seperti ini itu akan diproses sistem itu kapan ya gitu. Memang setelah kita analisis mereka terindikasi ada BMN anomali atau persediaan anomali gitu Mas. Nah, mungkin kita mohon kepastian tanggalnya Mas, karena kan kasihan juga ya yang lain sudah menginput transaksi, ini masih menunggu diproses sistem saja belum gitu Mas. Terus untuk pertanyaan keempat Mas, kebetulan di satker kami itu ternyata ada yang neraca percobaan akrual, nilai persediaannya di Erekon, dan laporan persediaan Erekonnya itu beda. Nah, untuk saat ini
kami kan bingung ini, kita harus mencocokkan dengan laporan persediaan e-rekonnya atau neraca percobaan akrual e-rekonnya gitu Mas. Untuk satker-satker yang seperti ini, itu kebijakannya seperti apa untuk migrasinya? Gitu. Itu mungkin pertanyaan dari saya. Makasih Mas. Ya Bu, saya coba jawab. Tapi kalau ada yang saya lupa, ada 4 tadi Bu ya? Ada Yang 4 lupa Mas. tahun 3 kan. 4. Yang pertama terkait fungsionalitas Monsakti, terkait konsolidator wilayah. Apakah nanti akan dilengkapi seperti ada di Rekon LK dulu? Memang arahnya ke sana ya. Nanti akan kami lengkapi. Terutama terkait beberapa laporan-laporan kayak harusnya dia mencakup juga untuk konsolidator BMN juga dan wilayahnya juga. Memang kalau rekan LK kemarin fokusnya udah ke barangnya juga sih ya. Cuma memang karena kami sambil jalan sambil develop juga, masih develop terus nih Bu. Mudah-mudahan nanti akan kami lengkapi. Memang harusnya sesuai namanya Monsakti emang harusnya bisa digunakan untuk melakukan monitoring terhadap data-data sakti, terutama oleh konsolidator Bu untuk data-data di wilayahnya. Nanti mungkin sembari jalan ya Bu. Terus yang kedua kalau nggak salah tadi terkait BAM ya Bu ya. BAM itu deadline-nya kapan? Ini mungkin nanti terkait kebijakan boleh ditambahkan dari Pak Priandi mungkin atau dari BK kalau tahu ya. Jadi kalau yang jelas kalau misalkan di sistem sih selama Ibu sudah approve tutup buku, Satker udah bisa bertransaksi di 2022. Mungkin concernnya mereka paling banyak itu karena banyak utang kerjaan udah numpuk mulai dari Januari sampai Juni kan, dan nyusun laporan keuangan itu per Juni kan deadline-nya Juli. Nah mungkin concernnya mereka itu aja. Nah apakah BAM itu kalau nggak di-upload efeknya seperti apa? Nanti mungkin boleh diberitahukan. Ya, untuk BAM. Jadi tadi saya sampaikan memang substansinya adalah ditutup periode ya. Itu yang penting, tapi untuk biar mereka bisa proses. Tapi mungkin saya akan berpesan untuk teman-teman di Kandil mungkin bisa membantu, karena kalau KPP mungkin nanti fokus di pendampingan perekaman misalnya, BAM ini tetap jangan ditinggal gitu ya. BAM ini nanti kita kumpulkan ya untuk nanti ini juga nanti kalau ketika audit ini akan termasuk yang diperiksa juga gitu. Jadi tolong dipastikan ya. Jadi bagi-bagi tugas buat mungkin teknis di KPPN, dari sisi penyelesaian kelengkapan BAM, tolong Kadil ke memantau ya secara keseluruhan. Dan ini harus tetap dikejar. Isunya kemarin memang kayaknya katanya ada biasa yang tanda tangan belum datang Pak gitu. Jadi lebih ke ini. Memang administratif sih, tapi perlu sanksi ya. Tadi soal mungkin nambahin soal sanksi. Iya. Belum terpikir sih Bu saat ini kita mau buat sanksi seperti apa, kesian. Kerjanya udah banyak soalnya. Kita main ini, tapi mungkin persuasif dulu sementara, mengingatkan karena mungkin levelnya agak ke atas sedikit. Kalau ini perlu di approach. Ya Bu, betul. Tadi kalau salah ada lagi yang terkait rekon internalnya Bu ya, di neraca dengan di laporan persediaan angkanya beda gitu ya Bu? Iya, itu di e-rekonnya sih Mas. E-rekonnya jadi neraca percobaan akrual e-rekon, sama laporan persediaan e-rekon itu nilainya udah beda. Nah, herannya udah kita dimigrasikan juga, Bu? Belum? Kenapa Mas? Di Saktinya udah di proses migrasinya Bu? Ini tuh yang pertama itu data kosong dulu Mas. Terus tahu-tahu dimigrasikan itu ikut laporan persediaannya. Terus sekarang tahu-tahu migrasi lagi ikut data kosong lagi. Nah ini sampai sekarang sih kemarin satkernya terlanjur approve, tapi belum tutup buku. Terus di Monsakti kan ada rekon internal tuh Bu? Di rekon internalnya sekarang hijau sih Mas. Cuma Berarti, untuk case-case seperti ini itu sebetulnya ikut kemana sih Mas? Ikut ke laporan persediaannya. Kalau Juknis S142 itu kan ikut laporan persediaannya ya. Nah tapi kalau kita telusuri lebih lanjut ternyata neraca percobaan akrualnya sama neraca face-nya itu nilainya beda. Sama laporan persediaan neraca percobaan akrual sama neraca face-nya beda? Neraca percobaan akrual sama neraca face-nya ini sama, tapi sama laporan persediaan beda. Itu beda. Nah, emang kita sempat heran tidak tervalidasi rekon internal waktu kemarin itu, waktu di e-rekon. Waktu di e-rekon ya? Iya, di e-rekon tuh dia tidak tervalidasi rekon internal sih, rekon internal beda. Dan di Saktijen juga nggak tervalidasi rekon internal kan? Oh, seperti itu ya Mas ya? Nggak, maksudnya di Monsakti dibilang hijau kan rekon internal? Sekarang hijau. Nah itu kan nanti boleh dicek lebih lanjut angkanya
segitu bener nggak gitu. Angka neraca kan itu jadi LK audited mereka tahun 2021 kemarin tuh, laporan keuangan tahunan mereka kan, bener nggak angka neracanya barang persediaannya nilainya segini. Soalnya kalau misalkan menurut Monsakti, kan sebetulnya, mohon maaf agak teknis, jadi ketika migrasi kan migrasi masing-masing tuh Bu. Aset tetap sendiri, persediaan sendiri, JL sendiri. Kami ambil dari Rekon LK semua. Kalau misalkan Ibu bilang neraca percobaannya beda dengan persediaan, pasti yang termigrasi ke JLP angka yang berbeda dengan angka yang dimigrasikan dari modul persediaan. Yang logikanya kalau disandingkan pastinya beda tuh. Makanya tadi ketika Ibu bilang rekon internal hijau tuh agak menarik tuh Bu. Rekon internal yang hijau yang di roll out persediaan itu Mas. Kita belum lanjut ke aset tetap sama JLP-nya sih, masih stuck di modul persediaan itu Mas. Iya. Karena soalnya kan JLP-nya sudah kami proseskan, walaupun belum di posting ya, belum di approve ya. Udah kami sandingkan tuh, kalau Ibu klik menu rekon internal, Ibu kalau mau gampang ngecek dari situ juga bisa. Diklik rekon internal kan kami sandingkan tuh akun neracanya berapa, subledger berapa tuh Bu. Nah itu sama angka neraca percobaan yang tadi Ibu bilang beda, sama nggak gitu. Tapi bukannya rekon internal JLP itu jadi hijau ketika persediaan atau aset tetap ini sudah finalisasi atau tutup buku ya Mas ya? Belum tentu Bu. Oh belum tentu ya? Niscaya Bu. Maksud saya gini, kalau persediaan sama aset tetap belum di approve, memang pasti merah dia. Tapi kalau persediaan sama aset tetap sudah approve, belum tentu hijau. Biasanya hijau kalau memang sama. Jadi dibayangin dikit gak Bu ya. Jadi sisi GL ini kan akun neraca percobaan nih. Terus ada sisi subledger. Sisi subledger itu sisi isian dari aset tetap atau persediaan. Kalau belum di approve, memang subledgernya 0 memang. Setelah di approve, subledgernya terisi. Nah masalahnya isinya sama nggak sama yang GL ya kan gitu Bu. Kalau misalkan ternyata hijau berarti alhamdulillah sama tuh. Yang jadi menarik kan Ibu menengarai waktu di Rekon LK beda neraca percobaannya kan. Iya. Nah coba dibandingin angkanya sama nggak sama angka di situ gitu. Soalnya kalau misalkan harusnya sih penyandingannya betul tuh Bu yang di Monsakti itu. Kami yang satu ngambil dari subledger, satu ngambil dari saldo akun neraca. Gitu. Tadi kayaknya dapat. Maksudnya kebenaran saldonya itu yang benar yang mana Mas, neracanya atau laporan persediaannya itu sih lebih pertanyaan saya tuh Mas. Jadi nanti saktinya ini yang benar ngikut yang mana gitu. Keniscayaan tadi tuh Bu. Kebenaran hanya milik Allah. Enggak Bu, tapi maksudnya gini, sebetulnya yang dipegang itu kan laporan audited Bu. Laporan keuangan audited itu otomatis ya angka neraca. Yang mana harusnya sama dengan angka laporan BMN, baik itu aset tetap maupun aset lancar. Itu. Makanya kalau neraca percobaannya tadi Ibu bilang beda, itu menarik tuh. Soalnya audited Ibu harusnya ngacunya kan neraca percobaan itu, yang mana sama dengan neraca PES harusnya kan saldonya ya. Iya. Kalau disaldo-saldoin gitu kan harusnya kan barang konsumsinya sama tuh, atau persediaan yang akan diserahkan ke masyarakat gitu ya. Harusnya kan sama tuh Bu, saldonya di neraca. Nah yang dipegang ya memang itu yang angka yang nggak boleh gerak. Menambahkan mengenai rekon internal ini ya. Jadi ini sebetulnya kayak diskresi sih. Saya mau ngejawab sebetulnya bingung juga karena khawatir malah buka front baru. Jadi sebetulnya yang kita lebih utamakan di migrasi adalah irekon sama dengan sakti. Jadi itu rule nomor satunya. Aturan nomor satu, irekon sama dengan sakti. Jadi yang kolom rekon antara irekon dengan sakti itu adalah yang paling mutlak, itu kalau nggak hijau nggak bisa. Nah, rekon internal tadi seperti disampaikan oleh Mas Iko, memang kita lihat agak tricky juga ya. Rekon internalnya bisa jadi merah memang. Kalau memang dari sananya sudah rekon internalnya sudah nggak sama. Ini bisa beberapa kali kemarin kejadian, biasanya ada pertanyaan, kami itu biasanya cek dulu, sarankan coba cek dulu di irekon, kondisi rekon internalnya bagaimana di BMN. Biasanya kalau yang merah, setelah semua diselesaikan tetap masih merah, itu biasanya di irekonnya memang ada perbedaan. Gitu. Tapi sekiranya pun kemarin juga sempat ada case ya, ternyata di irekonnya sebenarnya tidak ada masalah rekon internal. Gitu. Nah, untuk solusi untuk saat ini ya, kalau saat ini kita rekomendasi bisa dilanjutkan sepanjang memang dipastikan tadi intinya persediaan cocok dengan persediaannya. Jadi kan di setiap modul ada penyandingannya Bu ya.
Itu sudah oke, persediaan sama dilakukan persediaan cocok. Aset tetap ini kan sub ledger ya tiap modul. Nah, di neracanya sendiri juga secara laporan itu juga cocok dengan neraca di Irecon. Jadi ini kan ada memang modul-modul ini sudah sama. Rekon internalnya masih merah, untuk sementara bisa di skip, bisa diabaikan. Setelah kalau memang sudah diyakinkan. Jadi karena memang rekon internal ini juga di Sakti juga jalan ya. Rekon internal memang ada juga kelasnya di rekon. Nanti kita selesaikan nanti di Sakti. Harusnya memang idealnya confirm hijau ya, di mana antara angka aset dengan angka persediaan itu confirm dengan angka di neraca. Tapi memang tidak selalu seperti itu case-nya. Jadi kalau sudah dipastikan memang di aset ke aset aman, persediaan aman, neraca GLP neraca ke neraca aman, rekon internal bisa diabaikan, bisa lanjut finalisasi. Itu. Ya, apakah cukup menjawab, Bu? Insya Allah, berarti kesimpulannya ngikut neracanya kan ya Mas? Ikut neraca, Iya. laporan audit itu pokoknya yang dipegang neracanya gitu. Iya. Kalau laporan persediaan di modul persediaannya nggak sama, mudah-mudahan sih nggak ya. Tapi kalau nggak sama, nanti itu yang harus disesuaikan sama dengan audit. Karena emang case ini tuh Mas, pertama kan saya kebiasaan kalau ikut juknis kan kita menyamakan antara laporan persediaan aja ya Mas ya. Neracanya nggak saya cek memang untuk modul persediaan. Nah ini yang mengetahui itu justru KL-nya Mas sebenarnya. Jadi saya dihubungi sama PIC dari pusat. Ini kan kebetulan satkernya Kementerian Pertanian. Jadi PIC-nya Kementerian Pertanian saya dikasih tahu case ini gitu. Jadi ada perbedaan neraca percobaan akrual Irecon sama laporan persediaan Irecon. Itu Mas. Dia ngasih lihat ke Ibu emang beda angkanya Ibu? Iya, memang beda angka. Bahkan saya cek di Irecon itu Mas, memang angkanya berbeda gitu Mas. Itu menarik. Saya boleh minta kode satkernya Bu? Kode satkernya Satker Dekonsi 319002. Berapa Bu? 319002. 319002. Jadi di Irecon LK yakin bahwa laporan neracanya, akun persediaannya ya, itu berbeda beda dengan total persediaan yang di laporan persediaan gitu Bu? Iya, betul Mas. Itu. Kita juga heran karena kan biasanya tervalidasi sisi rekon internal ya Mas ya. Itu di Irecon pun tidak? Enggak, itu enggak tervalidasi Mas. Lebih besar mana Bu? Tahu nggak? Lebih besar di laporan persediaannya Mas. Oh, jangan-jangan. Iya sih. Jangan-jangan sih Bu. Jangan-jangan gimana Mas? Ada persediaan tak dikuasai atau persediaan usang. Mungkin dia punya. Sehingga dia memang nggak menimbulkan jurnal ke GLP-nya. Tidak berpengaruh ke saldo akun neracanya mungkin. Tapi di laporan persediaan masih tersaji. Jadi mungkin bisa jadi ini coba ya. Suzon aja nih Pak ya. Jadi mungkin penyajian laporan di Irecon LK-nya aja yang kurang pas. Sehingga itu tersaji sebagai persediaan biasa gitu, persediaan aja gitu. Mungkin itu masuk kategori persediaan tak dikuasai atau persediaan rusak berat sebenarnya yang harusnya keluar dari laporan gitu. Tapi nanti coba saya lihat lebih lanjut ya. Boleh, Mas. Mohon maaf teman-teman karena waktu juga jadwalnya sampai jam 10, jadi saya terpaksa aktifkan psiko sebelum dia lupa diri. Jadi ya, tapi menarik. Memang ini mungkin belum cukup ya sesinya, tapi nanti bisa diskusi juga ambil coffee break karena tadi saya cek ke panitia jam 10 kita harus break. Nanti bisa dilanjut di luar nanti ya. Tapi intinya nanti kalau memang tadi sudah disampaikan ya mengenai kami internal saya dikatakan juga tadi kita gunakan adalah posisi kalau ada dispute kita akan selalu kembali ke LK audited. Ini juga satu hal yang tidak juga bahan perdebatan internal kami. Jadi kita menemukan ternyata bahwa masih banyak kekurangan ataupun permasalahan di data yang kita miliki selama ini ya. Jadi ini macam kita lagi menguras bak mandinya Irecon. Bak Irecon semacam tangki ya. Migrasi ini membuka, ini kelihatan jadi satu-satu kita kelihatan loh ini kok ternyata seperti ini. Jadi memang akan ada
wajar kalau pertanyaan-pertanyaan kenapa tidak sama. Jadi itu juga penyajian. Kemarin juga ketemu bahwa penyajian IDECON juga ternyata ada yang nggak pas ya. Kita selama ini selalu beranggapan IDECON kita ikut, tapi ternyata diskusi dengan teman-teman juga ternyata IDECON sebenarnya juga ada yang nggak pas. Sehingga nggak selalu ketika beda itu berarti migrasinya yang salah gitu. Ternyata ada yang kurang pas. Jadi tadi kembali ke rules utama tadi ya, masih memang kami pengennya bikin rules itu yang hitam putih ya, biar enak juga nanti ke teman-teman di KPPN dan di Satker untuk mengeksekusi. Tapi dalam hal ini ya itu tadi yang bisa kami lakukan adalah coba pastikan di tiap modulnya, yang penting tiap modul sudah confirm, kalau tidak konsisten antar modul itu masih bisa dia. Sebelum saya mengakhiri, mungkin terima kasih juga, tapi ada satu lagi pesan. Jadi sesudah migrasi nanti kita fokus akan ke penyusunan LK, transaksi tadi sudah disinggung oleh Mas Eko. Kayak Sakti ini kan, saya kira teman-teman sini adalah kita di pembedaan sudah adopsi, kalau di adopter ya, adopsi dari awal kita. Jadi paling tidak saya di bagian keuangannya ambil KPPN itu sudah ada master Sakti. Jadi ini migrasi kan cuma satu kali, tapi perekaman adalah mengenai operasinya. Ini bisa jadi juga diberdayakan jadi sebagai ini ya ahlinya untuk pengguna Sakti. Dan nanti waktu merekam transaksi ini tadi pastikan tadi runut ya, urut kejadian ya. Lalu juga saya tadi ada satu lagi pesan, tutup periode hati-hati ya, terutama nanti pas periode 6 ya, karena nanti tutup periode 6 terkait pembentukan penyusutan. Ini juga perlu jadi pelajaran, makanya pastikan nanti kita waktu mepet tapi ketelitian tetap diupayakan ya. Jadi nanti teman-teman di KPPN juga supaya mengawal satkernya, karena ini sesuatu yang baru bagi mereka. Baik, mungkin itu dari kami untuk sesi pagi ini. Mewakili tim, saya mengucapkan terima kasih atas perhatian rekan-rekan semua. Mohon maaf atas kekurangan dalam penyampaian. Sesi pertanyaan nanti bisa dilanjut sambil ngobrol, ngopi, atau minggu depan. Nanti minggu depan kami juga full di Zoom ya, masih dari tanggal 12 sampai tanggal 15. Kami buka Zoom session juga untuk diskusi dan tanya jawab apabila masih ada permasalahan terkait penyelesaian migrasi. Demikian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua.